sahabat literasi, para aktivis, intelektual muda muslim, dan kaum natsirian yang berbahagia. Insya Allah pada malam hari ini kita akan berdiskusi, berdialektika dalam acara bedah buku yang berjudul Menafsir Nafsir ya, karya aktivis muda hukum intelektual nih, anak ideologis Nasr. Nah, kemudian juga beliau merupakan praktisi pendidikan dan juga pemerhati peradaban Islam. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita sekalian, Al-Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum Ustadz Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau ini insya Allah para hadirin sekalian konsisten ya dengan karya-karya monumentalnya seputar pemikiran keislaman dan mencukupkan diri dengan satu istri saja. Baik, acara ini diinisiasi oleh Idgar Dakwah, pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Bekasi. Hadirin sekalian, sebelum masuk ke acara bedah buku, ada beberapa sambutan ya yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh dua guru kita sekalian. Yang pertama dari Ketua Pimpinan Daerah Persis Kota Bekasi, yang kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, yakni alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian, Dr. Ki Haji JJ Zainuddin MAG. Baik, untuk selanjutnya karena masih menunggu Ustadz Beben, jadi untuk selanjutnya kita buka saja acara hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak terlebih dahulu paparan dari pembicara kunci, yakni dari guru kita sekalian, yaitu Dr. Ki Haji JJ Zainuddin MAG selaku Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam untuk menyampaikan sambutannya. Tafadhol Ustaz. Oh, saya dulu, bukan penulis dulu. Belum Ustaz. Oh, siapa aja memang hari ini yang bicara? Yang hari ini bicara insyaallah Ustaz Wildan sebagai penulis buku. Kemudian sambutan harusnya 2 orang, tapi sepertinya yang hadir baru 1 orang Ustaz. Ya. Terus pembedahnya siapa? Pembedahnya penulisnya sendiri Ustaz. Oh, sekaligus dibedah sama saya JJ. Sih dibedah sendiri tuh. Ini dimutilasi ya. Harus dibedah orang lain. Iya. Baik, terima kasih kalau begitu. Saya awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semuanya pada malam ini ya. Malam ini dapat bersilaturahim melalui acara bedah buku karya sahabat kita semua, Ustadz Wildan Hasan atau Ustadz Ceceng Rucita Wildan Hasan ya. Saya pertama-tama tentu saja memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita semua kesempatan, keapiatan, wabil khusus telah mengaruniakan ke Ustadz Wildan Hasan untuk berkarya terus melalui tulisan-tulisan, baik itu biografi ya, seperti biografi Pak Saifullah, kemudian tulisan-tulisan artikel-artikel yang dibukukan, maupun mungkin hasil tesis yang dibukukan.
atau juga hasil cuitan-cuitan di Facebook yang dibukukan. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di pengantar ini. Tentu saja pertama adalah apresiasi yang tinggi, yang baik kepada Ustadz Wildan yang telah berupaya untuk menghidupkan tradisi menulis di internal para kader Jamiah Persatuan Islam, khususnya di Kota Bekasi. Umumnya di seluruh kader-kader Jamiah. Kita patut berbahagia ya, banyak kader-kader Jamiah yang sudah sering menulis. Terlepas corak tulisannya ya, itu adalah masalah minat dan bakat dan gaya masing-masing. Maka kita perlu apresiasi, karena orang menulis tidak semudah orang bicara, dan orang bicara tidak semudah orang diam. Maka orang berbicara menggambarkan orang berpikir, dan menulis lebih berpikir lagi daripada bicara. Bahkan bisa saja orang bicara tanpa berpikir, tapi kalau menulis tanpa berpikir nggak mungkin itu. Kalau nulis tanpa pikiran itu bukan tulisan, coret-coret itu, coret-coret. Sebagaimana orang kalau bicara tanpa makna itu bukan bicara, berbunyi namanya. Karena itu kenapa para filosof mendefinisikan manusia itu hayawanun natik. Manusia itu secara fisik hewan, tetapi natik, tetapi berbicara. Karena memang hewan secara fisik jasmania, tetapi berbicara. Maka natik itu adalah sepadan dengan akil, makhluk berakal. Karena berbicara itu disebut berbicara karena terstruktur bunyi yang keluar dari mulut seseorang. Maka kalau tidak terstruktur itu bukan bicara, namanya berbunyi. Dan kalau berbunyi tetapi tidak memiliki makna bahasa, ya bukan bahasa. Itu mungkin bisa bunyi gamelan, bisa bunyi musik dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Ini apresiasi pertama. Karena itu belajarlah terus kita banyak menulis. Nah, saya kira sudah banyak sekali ini testimoni ya. Bahkan saya lihat itu testimoninya cukup banyak ini, belasan bahkan puluhan halaman ya. Baik itu di depan maupun di belakang. Saya kira salah satu kelebihan buku ini, Ustadz Wildan banyak menampilkan banyak testimoni dan endorsement dari tokoh. Hanya ada kekurangannya apa? Tidak ada testimoni dari saya. Tidak ada testimoni dari Ustadz Adian Husaini. Tapi saya maklum kalau testimoni dari saya pasti tidak memuji, pasti mencela gitu. Karena kalau saya ingin lebih baik lagi, lebih kualitas lagi gitu kan. Nah, karena itu dalam mukadimah ini sebagai pengantar, mungkin saya sudah terwakili ini banyak teman tentang kebaikan-kebaikan atau nilai positif dari buku ini. Tapi kalau kita coba kaji dari sedikit menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, nah mungkin akan banyak di situ kritik yang masuk kepada buku ini, ya. Pertama umpamanya dari aspek judul atau aspek tema yang diangkat di buku ini. Ini menafsir nasir, kontekstualisasi pemikiran Muhammad Nasir dalam wacana dan gerakan kontemporer. Ini saya kira sangat menarik judul ini. Namun di antara kelemahannya adalah tidak ada aspek penafsiran terhadap gagasan-gagasan pemikiran Pak Nasir ini yang tuntas itu dalam bab yang ditulis Ustadz Wildan ini. Nah, sehingga saya kira sangat bagus beberapa tema yang diangkat, karena kan di antara
tiga konsentrasi pemikiran Nasir itu yang dikemukakan Kang Wildan di buku ini. Pertama adalah tentang dakwah, yang kedua adalah tentang politik, dan ketiga tentang pendidikan. Nah, sebetulnya kita saat ini memang sangat butuh kontekstualisasi. Nah, jadi penafsiran lalu kontekstualisasi dari gagasan pemikiran Pak Nasir ini dalam menghadapi tantangan zaman yang seperti ini, yang kayaknya agak mirip pada tahun-tahun 50-an sampai 65-an gitu, terkait dengan pertempuran atau pertarungan ideologis di bidang apa? Di bidang dakwah, di bidang politik, bidang pendidikan. Nah, jadi akan sangat-sangat menarik, akan sangat-sangat berkontribusi yang luar biasa apabila di buku ini Ustadz Wildan itu paling tidak 3 poin penting ya tentang pemikiran Nasir di bidang dakwah yang bisa ditafsirkan dalam zaman sekarang untuk dikontekstualisasikan. Walaupun tentu saja ketika nanti menafsirkan itu akan banyak dan panjang perdebatannya secara metodologis. Karena tafsir terhadap pemikiran tokoh tentu berbeda dengan tafsir terhadap pemikiran karya tafsir kayak Quran gitu. Bagaimana corak tafsir tahlili seperti Ibnu Katsir atau tafsir Maudhu'i, seperti tafsir Ayatul Ahkam, kitab Ibnu Arabi, Al-Jassos, dan yang lainnya. Kemudian tafsir modern jam sekarang umpamanya, tafsir kontekstualisasi. Di dalam penafsiran sekuler atau liberal digunakan juga umpamanya pendekatan penafsiran hermeneutik. Nah, terhadap pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, bahkan tindakan, karena Pak Nasir ini kan selain pemikiran juga tindakan. Nah, bahkan sebetulnya kalau mau diukur, tindakan tokoh itu lebih banyak daripada pemikiran dan gagasannya. Nah, jadi problem tafsir terhadap sosok figur, sosok tokoh itu nanti adalah dalam ranah metodologis yang digunakan. Karena pertama tafsiran dengan tindakan itu sendiri. Kemudian bagaimana upamanya kita menafsirkan tindakan-tindakan Nasir yang tidak tertuliskan. Dan saya yakin banyak aspek-aspek yang tidak tertuliskan dari tindakan-tindakan Pak Nasir sebagai cerminan gagasan beliau yang tidak terekspresikan dalam bentuk pemikiran. Upamanya kenapa gelar pahlawan Pak Nasir sampai terlambat gitu ya dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Sejauh mana itu upamanya perdebatan tafsir terhadap posisi gerakan Pak Nasir bergabung dengan PRRI umpamanya. Nah, itu cukup pelik gitu pendekatan tafsir. Bagaimana tafsir para Nasiriannya, bagaimana tafsir yang justru anti Nasir. Begitu pula tafsir kekuasaan umpamanya terhadap gerakan Nasir. Sehingga terjadi tarik menarik atau tarik ulur yang keras ketika proses perjuangan mengajukan gelar pahlawan. Nah, ini dalam aspek upamanya gerakan. Jadi tindakan yang ada kalanya tindakan itu berbeda dengan gagasan yang tertuang. Makanya kalau dalam fikih itu ada kajian tentang bagaimana apabila riwayatus sahabah itu yukhalifuhu fi'luhu. Nah, jadi terkadang af'alus sahabah yukhalifu fatwahu. Af'alul mujtahidin yukhalifu fatwahu. Itu tafsir tentang tindakan dan pemikiran seorang pemikir.
Maka ketika seorang menafsirkan pemikiran Imam Al-Syaukani, Fikih Syaukani dari naul autor, itu belum tentu bisa langsung tertangkap, karena bisa jadi ada tindakan-tindakan panasir, Asy-Syaukani itu justru berbeda dengan fatwa yang tertulis. Nah, jadi saya kira usaha yang telah dilakukan Ustadz Wildan ini suatu langkah awal yang sangat baik, karena memang kita butuh pemikiran-pemikiran tokoh terdahulu ini, kemudian tindakan-tindakan tokoh terdahulu itu adalah ditafsir, kemudian diambil dari tafsiran itu yang paling tepat, mengapa berpendapat begini, nah mengapa bergagasan begini, dan kenapa bertindak begini. Umpamanya bagaimana terjadi evolusi pemikiran panasir ya dalam memandang Pancasila sebagai falsafah negara. Bagaimana terjadi pergeseran umpamanya sudut pandang panasir di awal tahun 55-an ketika perdebatan di Konstituante kan gitu. Dengan pidato panasir umpamanya tahun akhir 50-an umpamanya itu di Pakistan gitu. Nah, kemudian bagaimana juga tindakan dan sikap panasir tentang gagasan demokrasi, gagasan negara hukum dengan sistem pemilihan umum. Saya kira cukup banyak aspek-aspek yang masih perlu dielaborasi lebih mendalam lagi ya, yaitu tafsir terhadap gagasan. Kalau saya bukan hanya gagasan, tapi adalah implementasi dari pemikiran, konseptualisasi pemikiran atau gagasan dan praktek Muhammad Nasir dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang politik. Ini sangat menarik sekali, karena kita itu butuh sekali bagaimana praktek konkret kita, kontekstualis konkret. Umpamanya apakah sama penolakan Nasir dahulu terhadap Nasakom, gagasan Nasakom dengan undang-undang HIP. Di situ Kang Wildan bagus sekali ngasih prolognya tentang bagaimana dulu Nasir menolak gagasan pemaduan antara nasionalis, agama, dan komunis dengan menyetir diawali dengan ayat wa minan nasi may yujibuka qauluhum fil hayatid dunya ya. Tetapi endingnya itu, nah itu yang masalah, endingnya tidak menafsir korelasi antara statement panasir di masa itu menghadapi Nasakom dengan HIP. Itu kan terjadi jumping conclusion, terjadi konklusi yang melompat dari konteks Nasakom kepada konteks HIP, sehingga perlu ada dulu narasi yang mengalakohkannya, menghubungkannya di mana gitu kesesuaiannya gitu, sehingga di situ tafsirannya bisa diuji, tafsirannya tepat atau tidak gitu tentang Nasakom dengan gagasan HIP. Nah, saya kira ini salah satu contoh. Kenapa? Karena itu kan salah satu ranah yang paling diminati panasir yang harus kita tafsirkan, yaitu tentang aspek politik. Gimana cara berpolitik di situ? Bagaimana tafsir politik? Begitu pula saya kira tentang gagasan-gagasan pendidikan, gagasan dakwah. Bagaimana diimplementasikan tentang gagasan dakwah panasir melalui tiga basis pengkaderan umat, kekuatan umat, yaitu masjid, kemudian kampus, kemudian perguruan tinggi. Masjid, kampus, masjid, pesantren, perguruan tinggi. Nah, itu maksudnya. Jadi masjid, pesantren, perguruan tinggi. Nah,
itu bukan hanya gagasan Pak Nasir itu, tetapi adalah implementasi gagasannya. Bagaimana beliau di kampus membangun masjid-masjid pergerakan. Lalu di kampusnya digerakkan lembaga dakwah kampus. Kemudian di masjid bagaimana buletin dakwah disebarkan, ya kan? Kemudian ada ceramah kultum Ramadan, ada kuliah duhur, segala macam pemberdayaan masjid luar biasa. Sampai kepada membentuk forum ikatan masjid, ya kan? Kemudian tentang kepesantrenan. Nah, bagaimana Pak Nasir merekrut alumni pesantren yang terbaik untuk dikuliahkan. Nah, implementasi gagasan dan pemikiran dan praktek dakwah Pak Nasir itu dalam organisasi kita membutuhkan sekarang ini. Kira-kira seperti apa harus diterapkannya di zaman sekarang ketika sekarang sudah ada keluar undang-undang pesantren yang mengatur tentang kepesantrenan yang mungkin cakupannya lebih luas lagi daripada sekedar dulu pemikiran Pak Nasir. Waktu itu belum ada undang-undang pesantren. Begitu pula di kampus, bagaimana sekarang ada pemberangusan gerakan kampus, ya kan? Dengan instruksi ke rektor-rektor tentang kegiatan kemahasiswaan. Begitu pula tentang masjid. Bagaimana sekarang masjid dipersoalkan suara azan, kan gitu. Bagaimana sekarang masjid dipersoalkan tentang khotib-khotibnya yang intoleran segala macam. Nah, jadi pendek kata saya kira ini satu judul yang sangat menantang, dan karena itu saya kira patut untuk diselami, dan bukan hal yang aib saya kira kalau kemudian Ustaz Wildan pada revisi berikutnya itu menukik lebih dalam tentang bagaimana sih cara menafsir pemikiran dan praktek gerakan dakwah, pendidikan dan politik Nasir. Itu saya yakin akan sangat menggelegar gitu ya, sangat menggelegar. Karena saya kira baik skripsi, baik tesis, baik disertasi itu rata-rata saya kira belum sampai berani kepada tahapan menafsir. Kebanyakan tahapan mendeskripsikan dan merekonstruksikan gagasan Nasir dalam masa itu, kemudian konteks masa seperti apa, lalu memberikan teori-teori terhadap tindakan-tindakan Pak Nasir. Jadi secara judul saya kira itu sudah langkah yang sangat berani dari Ustadz Wildan untuk masuk ke ranah yang paling sulit dalam kajian tokoh gitu. Jadi sebagai buku mukadimah ini sangat bagus kalau kemudian diikuti dengan langkah-langkah yang lebih ilmiah, sehingga bisa jadi salah satu referensi bagi pengkaji tentang Nasir. Saya kira itu dulu ya, Kang Ade Hairil Anwar. Saya katakan tadi kalau nilai positif dan apresiasi terlalu banyak ini di testimoni, maka tidak adil kalau saya juga tidak menyampaikan beberapa aspek kritisnya. Makanya saya paham tadi kenapa Ustaz Wildan nggak minta pengantar dari saya gitu. Terima kasih. Ala kulli hal, mabruk Ustaz Ceceng, Ustaz Wildan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Jainuddin atas pemantiknya. Saya kira luar biasa sekali ya apa yang beliau sampaikan, dan langsung didengar oleh penulisnya langsung ya, berkaitan dengan kontekstualisasi pemikiran Nasir dalam 3 konsentrasi beliau, yaitu pendidikan, dakwah, dan politik. Baik, Ustaz Wildan, dengar suara saya kah? Ini di saya unstable nih. Ya, dengar. Jelas gak? Oh, alhamdulillah. Oke. Baik, para hadirin sekalian, para pegiat literasi, pemikir keislaman modern, dan kaum Natsirian yang berbahagia, kita akan masuk pada acara inti, yaitu bedah buku Menafsir Natsir,
kontekstualisasi pemikiran Muhammad Nasir dalam wacana dan gerakan kontemporer yang ditulis oleh generasi ketiga Natsir ya, yaitu Ustadz Wildan Hasan. Sebelumnya mohon izin Ustadz Wildan, saya bacakan terlebih dahulu CV penulis ya. Nggak usah, Ustadz. Harus dibaca dulu dong, biar afdol ya. Sampai guru ngaji aja ya. Nah, ini Ani udah baca bukunya nih. Ani baca di sini ya. Baik ya. Nama lengkap beliau ini Wildan Hasan. Saya yakin ini nama pena ya, karena di tempat lain dikenal dengan nama yang lain begitu. Beliau lahir di Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 1990. Masih sangat muda ya. Ketika Pak Nasir meninggal berarti usia sekitar 13 tahun. Ustadz Wildan ini terlahir sebagai anak kedua dari pasangan Abah Kiswara dan Mimi Ma'rifah. Selepas SD, beliau mondok di pesantren Persis Majalengka dan Rancabango, Garut. Nah, kemudian studi S1 di STID Muhammad Nasir, Jakarta, dan S2 di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Saat ini sedang menempuh perkuliahan doktoral di Universitas Islam Jakarta. Insya Allah beliau ini kandidat doktor ya, para hadirin sekalian. Semenjak di pesantren dan kampus, beliau sudah terbiasa berorganisasi yang membekalinya keterampilan yang cukup untuk menjalankan dan memimpin organisasi. Kini beliau terlibat aktif di beberapa organisasi massa Islam seperti Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Kemampuan menulis beliau tertempa semenjak menginjak bangku kuliah, kemudian berkecimpung di dunia jurnalistik dengan bergabung di Radio Berita Dakta Bekasi, serta beberapa media lainnya. Buku yang pernah ditulis beliau adalah banyak sekali nih ya, sahabat sekalian. Ada Bawalah Facebookmu ke Surga, mungkin nanti bawalah Instagrammu ke surga ya, Twittermu ke surga. Kemudian Risalah Pendidikan Islam, Total Ramadan, Berkatalah yang Baik atau Diam, Aku, HP dan Al-Quran, Biografi Haji Saifullah, Risalah Pemikiran Pemuda Dewan Dakwah, Risalah Perang Panjang ya. Kemudian Menuju Satu Abad Persatuan Islam sebagai tim penulis, dan Persis Nu'ana, serta membantu Pak Lukman Hakim menulis buku biografi Muhammad Nasir yang terbit beberapa waktu yang lalu. Sehari-hari Ustadz Wildan ini menjadi pembina syariah di Yayasan Teratai Putih Global dan konsultan media di Yayasan Pendidikan Islam Al-Fida Bekasi. Saat ini beliau tinggal di Bekasi, mengasuh rumah baca Baitul Hikmah dan mengelola Natsir Corner sebagai pusat kajian pemikiran Muhammad Nasir. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum berkawan di media sosial dengan beliau, bisa nanti di-add Facebooknya, namanya ayahnya Gagode ya. Cuma nama anak di sini tampaknya tidak ada yang dikasih nama Natsir begitu. Kemudian untuk IG beliau bisa nanti dicek lagi di Wilhasan 80 ya. Baik, itu saya kira untuk CV beliau. Dan baiklah sahabat sekalian, halaqah Zoomiyah yang berbahagia, kita akan simak bersama-sama ya paparan dari penulis buku terkait dengan apa kiranya alasan akademik yang melatar belakangi ditulisnya buku ini. Mengingat tadi Ustadz Didi sampaikan, buku yang mengulas Nasir ini kan sudah banyak ya, bahkan terkait dakwah pemikiran dan pemikirannya pernah ditulis oleh Dr. Thohir Lutf ya, yang kemudian sekarang saya kira sudah jadi profesor bahkan. Oleh karena itu, kira-kira apa ini kekhasan dari buku? Nah tentu kita bertanya ya, mengapa dipilih sebagai tokoh yang layak ditulis, dikaji, dan secara spesifik dalam buku ini perlu ditafsir ulang. Apakah karena alasan subjektif sebagai murid ideologis Nasir, atau alasan objektif akibat atau karena kegelisahan akan kemunduran bangsa Indonesia saat ini, atau mungkin alasan-alasan lainnya. Kemudian nanti kita akan tahu bagaimana pisau analisis yang digunakan oleh penulis ya dalam menganalisis pikiran Tuan Nasir ini, menggunakan pendekatan epistemologi tafsir ya. Ini kira-kira buku yang ditulis oleh Ustadz Wildan ini termasuk dalam kategori Al-Qiraah Al-Muntijah ya, pembacaan produktif,
al-qiraah at-tikrariyah, kira-kira begitu, atau pembacaan repetitif, atau al-qiraah al-mughridah ya, pembacaan yang sifatnya ideologis tendensius ya, mengingat beliau sebagai bagian daripada murid ideologis Nasir. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jiji juga bagaimana model formulasi dan kontekstualisasi pikiran Nasir pasca 30 tahun ya kurang lebih beliau wafat. Mengingat kalau kita kutip yang berkaitan dengan apa itu tafsir ya, teori tentang tafsir itu kan ada bukunya misalkan George Gracia ya, orang barat gitu. Beliau menulis tentang Theory of Textuality, the Logic and Epistemology, di mana beliau di situ sampaikan kira-kira teks seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh banyak gitu ya, di antaranya penulis, audiens, konteks, masyarakat, bahasa, dan teks itu sendiri. Tadi Ustaz juga sampaikan kira-kira fungsi teks itu ada 3 ya, ada historical function, ada meaning function, dan ada implicative function. Nah ini kita insya Allah akan bedah lebih jauh bersama Ustaz dan penulis buku pada menafsir tafsir. Baik, waktu dan tempat gitu ya. Kepada beliau Al-Ustaz Dilun Hasan dipersilahkan. Tafadhol, Syekh. Terima kasih Ustaz Anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai saya sangat berharap Gurunda Ustaz JJ Zainuddin berkenan membersamai sampai akhir agar apa yang saya sampaikan juga mendapatkan catatan yang sangat bermanfaat gitu bagi saya untuk penulisan-penulisan berikutnya. Tadi apa yang beliau sampaikan itu sangat luar biasa dan sebagiannya memang sudah saya pikirkan sejak awal gitu. Pasti ada kritik yang seperti itu dan ternyata memang berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih pimpinan daerah Persis Kota Bekasi yang saya juga salah seorang pengurus di dalamnya. Ini adalah pembedah pertama dari buku yang saya tulis Oktober ini. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Anhar, Dr. JJ, dan seluruh kawan-kawan yang hadir, partisipan sekalian. Terima kasih sudah berkenan. Saya ingin terlebih dahulu membaca apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz JJ. Bahwa yang pertama itu sejatinya saya merasa justru saya sebagai pemula, betul-betul sangat pemula. Ini secara jujur saya harus akui, menulis tentang Muhammad Nasir, apalagi memberikan judul kepada buku ini dengan menafsir Nasir, beliau sampaikan sangat berani. Sebenarnya dalam bahasa lain seperti perasaan saya ketika saya menulis buku Persis Nu'ana gitu. Persis punya saya gitu. Itu judulnya 3 bahasa tapi dalamnya 1 bahasa, itu bahasa Indonesia aja. Sebagaimana tadi ada pertandingan Persib, saya terinspirasi kalau bobotoh Persib aja bisa bangga dengan klub sepak bolanya dengan Persib Nu'ain, ya saya harus menulis tentang Persis Nu'ana gitu, tanpa harus ada fanatisme gitu di dalamnya. Kenapa kita nggak boleh berbangga? Yang penting nggak boleh fanatik. Nah jadi di buku Persis Nu'ana pun saya di pengantar penulis menyampaikan, bisa jadi sebagian orang akan berkata gitu, man anta gitu, saha ente gitu, siapa kamu gitu berani nulis tentang Persis Nu'ana gitu. Ini sama persis mentalitinya kepada buku ini, menafsir Nasir. Saya kira akan banyak orang yang mempertanyakan itu. Anda siapa? Berani-beraninya menulis tentang menafsir Nasir ini. Makanya saya sebenarnya tanpa pretensi apa-apa ya. Saya tidak dalam rangka menunjukkan apapun. Saya hanya senang menulis yang qadarullah. Saya senang dengan pemikiran-pemikiran Pak Nasir. Kenapa saya sebut sebagai pemula dalam mengkaji pemikiran Pak Nasir? Karena masih baru sebatas ini yang saya bisa gitu. Saya malah belum mampu untuk merekonstruksi secara akademis, secara metodologis, belum mampu juga membuat produk-produk pemikiran tentang tafsiran dari pemikiran dan tindakan-tindakan Pak Nasir. Apalagi kemudian membuat kritik-kritik gitu. Membuat dekonstruksi terhadap pemikiran Pak Nasir. Saya kira saya masih jauh. Tapi juga saya merasa saya bukan orang yang fanatik terhadap seorang Nasir gitu. Saya tidak
akan begitu saja membenarkan setiap pemikiran-pemikiran Pak Nasir. Hanya sampai saat ini saya merasa punya kesesuaian pemahaman. Saya merasa banyak mendapatkan pencerahan dari pemikiran dan perjuangan Pak Nasir ini. Tanpa menafikan tokoh-tokoh yang lain tentu saja yang juga sama-sama luar biasa. Jadi saya kira itu harus diposisikan saya ini. Tentu saja saya harus menerima untuk kemudian dikritik dan lain sebagainya. Itu bagian daripada keharusan gitu dalam dunia ini ya. Saya kemudian banyak meminta testimoni gitu, kepada banyak tokoh. Sejatinya saya hanya minta endorse singkat-singkat saja gitu, testimoni saja gitu. Saya sampaikan naskahnya melalui WA, melalui email gitu. Namun ternyata antusiasmenya sangat luar biasa gitu. Jadi ketika diminta untuk bicara Pak Nasir, itu sama seperti seorang ustadz atau seorang kiai memberikan kata sambutan gitu. Kalau Dr. JJ kan keynote speaker tadi, keynote speak-nya gitu. Itu sama kalau setiap ada acara gitu, ada kiai, ada ustadz diminta untuk menyampaikan sambutan. Jadi ceramah gitu. Jadi ceramah panjang. Jadi sama seperti ketika diminta untuk menulis tentang Nasir, saya minta endorse-nya saja, testimoni singkat saja. Tapi hanya jadi panjang-panjang gitu. Akhirnya mau saya ringkas juga sayang gitu. Atau malah saya nggak cantumkan jelas saya zalim gitu. Akhirnya ya utuh saya tuliskan gitu. Saya cantumkan di buku ini. Jadi sebenarnya tidak bermaksud untuk menebal-nebalkan buku gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya sejatinya memang judul ini sangat melompat gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan guru kita bahwa ini saya sangat berani. Saya merasa juga begitu gitu. Tapi saya kira wacana ini harus diangkat lebih awal gitu. Siapapun nanti yang mengerjakannya. Dan saya berniat di menafsir Nasir Part 2-nya itu, rencananya saya ingin menulis lebih ke metodologi, lebih ke bagaimana konsep dan cara menafsir Nasir itu. Karena ini sebenarnya buku ini saya kumpulkan dari tulisan-tulisan gitu, dari curhat-curhat gitu. Artikel-artikel pendek yang saya tulis di sosial media yang saya ambil inspirasinya gitu. Kalau ada semacam wacana kontemporer gitu, seperti tadi guru kita contohkan tentang judulnya politik menyodorkan tangan komunis gitu. Bagaimana kita berhati-hati terhadap politik bermanis muka komunis gitu, menyembunyikan yang hakikat dari komunisme. Lalu kemudian ternyata di endingnya menafsir Nasirnya tidak kelihatan karena langsung berbicara tentang HIP. Karena saat itu HIP memang kental sekali wacana komunismenya gitu. Waktu itu kan pertarungannya dan sebagainya. Dan itu memang ditulis ketika pergolakan dan dialektika tentang undang-undang HIP itu terjadi gitu. Jadi makanya judulnya adalah kontekstualisasi pemikiran Muhammad Nasir dalam wacana dan gerakan kontemporer. Saat dimana ada sesuatu peristiwa yang ingin saya tanggapi, saya lalu mengambil inspirasi dari bacaan-bacaan saya tentang pemikiran Pak Nasir, saya tuliskan itu. Jadi di buku ini saya nggak menulis tentang metodologi, nggak menulis tentang konsep, nggak menulis tentang bagaimana cara menafsir secara ilmiah, tapi saya langsung bicara produk. Inilah saya bicara tentang Pak Nasir di konteks kekinian tentang satu wacana dan gerakan yang kemudian spiritnya saya merasa ini berkesesuaian dengan pemikiran dan pemahaman Pak Nasir gitu. Tentu saja ini subjektif gitu. Bisa jadi malah sama sekali tidak menggambarkan pemikiran yang hakiki tentang Pak Nasir pada persoalan yang saat itu terjadi ketika saya menuliskannya. Nah, jadi di buku kedua itulah nanti rencananya saya memang mau tulis di disertasi karena di pendidikan agama Islam saya kuliah, jadi nggak bisa ini kata dosennya, kata pembimbing saya nggak bisa menulis tentang politik dakwah Pak Nasir di satu disertasi gitu, sekalipun ada bagian pendidikannya. Nah, saya niatkan untuk part 2-nya saya berbicara lebih ke bagaimana metodologinya, mengkonstruksi cara bagaimana menafsir Nasir seperti yang beberapa kasusnya dicontohkan oleh
guru kita tadi. Nah disitulah kemudian saya memang sudah berencana untuk beliau, kemudian Dr. Adian yang memang boleh dibilang paling punya kapasitas gitu, untuk memberikan pengantar atau minimalnya testimoni ketika berbicara tentang metodologi bagaimana cara menafsir pemikiran Nasir itu. Sehingga memang sengaja saya nggak minta testimoni ke beliau, gitu, nggak minta testimoni ke Ustaz Adian Nusaini, nggak minta testimoni ke murid-muridnya yang lain, gitu kan. Sebagian saja saya mintakan itu. Jadi selain memang pasti bicaranya tidak hanya akan ada puja-puji gitu seperti tadi beliau sampaikan. Nah memang resiko dari buku kompilasi itu kurang pendalaman materi gitu. Ada ketidaktuntasan gitu. Sama gitu. Buku siapapun yang mengumpulkan artikel-artikelnya, ini kan artikel-artikel saya 2 tahun belakangan ini gitu, saya kumpulkan, saya pilah-pilah gitu. Siapapun menulis buku kompilasi dari artikel-artikel yang dia tulis di berbagai media massa itu dipastikan tidak tuntas gitu. Pendalaman materinya tidak tuntas. Itu lazimnya seperti itu. Dan saya mungkin 20 atau 30 tahun mendatang bisa jadi orang akan menulis tentang metodologi atau konsep orang Wildan Hasan menafsir Nasir. Nah, salah satu rujukan mungkin begini. Jadi saya malah menunggu nanti murid-murid saya gitu, mahasiswa saya merumuskan metodologi saya dari bacaan saya gitu, dari tulisan saya tentang Pak Nasir. Saya juga kalau ditanya bagaimana metodologinya, saya juga nggak tahu gimana metodologinya. Saya hanya senang menulis gitu, menulis tentang menyikapi berbagai wacana dan gerakan kontemporer. Lalu kemudian karena saya terus terang sangat terpengaruh oleh pemikiran Pak Nasir ini, dan saya juga tetap mencoba untuk bersikap adil bahwa saya nggak boleh kemudian jadi fanatik terhadap sosok Nasir ini. Makanya dari bacaan-bacaan yang mempengaruhi saya, pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi saya dari bacaan tentang Nasir, itulah lahir artikel-artikel tersebut. Yang menurut saya artikelnya memang artikel sangat sederhana, gitu, sangat ringan. Tapi saya ingin berbagi gitu. Kalau itu bermanfaat, ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak, maka kemudian saya akan mendapatkan kritik, saya akan mendapatkan banyak masukan. Jadi saya juga tidak berniat untuk semacam ini adalah legacy saya gitu, peninggalan atau warisan. Tidak. Saya just menulis, kemudian saya ingin tulisan saya dibaca sama orang untuk kemudian mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan perbaikan-perbaikan gitu. Nah jadi saya kira pemilihan judul ini memang sangat bombastis ya kalau pakai dunia marketing, meskipun nggak masuk dalam pertimbangan saya. Judul menafsir Nasir ini murid-muridnya langsung sekalipun barangkali belum berani untuk mencantumkan judul ini, karena jelas bukan pekerjaan main-main, bukan amal yang ringan untuk melakukan penafsiran terhadap pemikiran Nasir. Tapi hal itu secara langsung dan tidak langsung sudah banyak sekali orang kerjakan gitu. Yang sifatnya kemudian tadi disampaikan oleh guru hanya sekedar deskriptif, tapi juga mungkin sudah ada yang masuk ke analitif dan lain-lain sebagainya gitu. Saya kira hampir sekarang mencari celah untuk menulis Nasir itu sudah nggak ketemu gitu. Orang sudah bicara seluruh aspek dari pemikiran dan perjuangan Pak Nasir. Nah mungkin barangkali yang harus kemudian dilakukan adalah bagaimana kita menafsir Nasir ini secara tepat gitu, untuk konteks kita saat ini. Nah ala kulli hal kawan-kawan sekalian, asatidzah sekalian, saya minta kepada Pak Lukman Hakim ya, yang saya juga baru kenal dekat dengan beliau itu dalam 2 atau 3 tahun terakhir ya, semenjak ikut diajak gabung untuk menulis biografi Muhammad Nasir yang monumental tersebut, yang sangat tebal dan luar biasa gitu materinya. Saya bagi buku ini sampai bab 11. Tapi saya ingin menyampaikan tadi kan guru kita menyebut tentang 3 pilar dakwah atau triple helix. 3 pilar dakwah itu masjid, pesantren, dan kampus. Jadi di halaman 25 itu saya tulis tentang 3 dari Nasir. Ada 3 pilar dakwah, ada 3 tantangan dakwah menurut Pak Nasir,
sekularisasi, kristenisasi, dan nativisasi. Ada sifat paling menonjol yang saya anggap ini paling menonjol dari bacaan saya tentang Pak Nasir dalam karakter beliau, keikhlasan, kejujuran, kesederhanaan. Ada 3 konsentrasi beliau gitu yang paling menonjol gitu, dakwah, politik, dan pendidikan. Tadi juga disebutkan oleh kita. Lalu 3 prioritas kebangsaan beliau, ada keislaman, demokrasi, dan persatuan. Ada 3 guru utama, Ustadz Hasan, Kiai Haji Agus Salim, Syekh Ahmad Surkati. Ada 3 ujian politik beliau, pembubaran Masyumi dalam tanda petik pembubaran, lalu di penjara pasca PRRI. Tadi guru kita menyebut tentang PRRI, bagaimana kita menafsir. Sebenarnya sudah ada buku kecil tentang itu, dan juga buku-buku yang lain yang berbicara tentang alasan Pak Nasir bergabung ke PRRI. Tapi dikontekstualisasikan dengan masa kita sekarang, saya kira belum ada. Lalu dicekal pasca petisi 50 itu tahun 1980, tahun di mana saya lahir. Lalu petisi dicekal ke luar negeri karena petisi 50. Ada 3 jasa besar politik beliau, memimpin partai paling demokratis di Indonesia, Masyumi, lalu positif integral beliau yang kemudian mewujud dalam NKRI, lalu Perdana Menteri pertama NKRI dengan sistem zakon kabinet proporsional. Ini kabinet yang harusnya dicontoh oleh kabinet-kabinet berikutnya dalam sistem pemerintahan di negeri kita gitu. Yang dari perwakilan Masyuminya kurang lebih hanya 3 atau 5 orang gitu, mohon maaf kalau keliru. Jadi beliau itu Perdana Menteri, lalu Masyumi juga bagian terbesar dari parlemen, jadi pemenang pemilu pula gitu kan, di bawah PNI. Sebenarnya angkanya sama gitu. Bahkan dari 15 daerah pemilihan saat itu tahun 55 itu 10 wilayah dimenangkan oleh Masyumi gitu. PNI itu hanya banyak menang di wilayah Jawa saja. Artinya betapa Masyumi diakui, Masyumi merata di seluruh wilayah Nusantara. Lalu ada 3 sifat menonjol yang berhubungan dengan orang lain. Tadi sistem zakon kabinet itu bahkan dari partai-partai lain banyak masuk, lalu kemudian dari kalangan profesional juga hampir setengahnya yang kemudian masuk menjadi menteri di kabinet beliau. Jadi saya kira ini kabinet ideal yang harusnya dicontoh oleh kabinet-kabinet berikutnya sampai saat ini. Ada 3 sifat menonjol yang berhubungan dengan orang lain dan Pak Nasir. Tidak pendendam, mudah memaafkan, selalu berbaik sangka. Ada 3 cita-cita awal Pak Nasir. 1 menjadi pendidik, 2 menjadi pendidik, 3 menjadi pendidik. Ada 3 ciri pemikiran pendidikan beliau, berbasis tauhid, integralistik, komprehensif. Ada 3 dikenal, politisi, ulama, pendidik. Dan hal-hal lainnya yang saya tuliskan di judul tersebut. Kemudian saya berapa menit lagi ini, Ustaz Anhar? 10 menit lagi ya? Ya, kira-kira sampai jam 9, Ustaz. Biar nanti 1 jam bisa diskusi. Ya, kita lebih banyak diskusinya saja. Bab 1 itu judul-judul tiap bab saya ambil dari saya kutip dari pernyataan-pernyataan Pak Nasir yang dikenal gitu, yang masyhur. Bab pertama itu judulnya jangan terhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Biasanya orang tulis jangan berhenti, padahal dalam tulisannya itu tulisannya terhenti. Mungkin juga ini harus ditafsirkan. Kenapa Pak Nasir menggunakan kata ter daripada ber gitu. Saya kira itu menarik sekali kalau didiskusikan. Sub-sub judulnya itu adalah pertama, bagi saya untuk diam itu yang tidak bisa. Ini hampir tulisan paling baru sebenarnya sebelum buku ini naik cetak gitu. Sebelum buku ini disusun, dikumpulkan gitu. Jadi dalam buku politik melalui jalur dakwah itu kan bukunya tipis tuh Pak Nasir. Beliau justru ternyata nggak bicara banyak tentang dakwah gitu di buku yang tipis itu. Ini saya ada bukunya. Tapi beliau justru berbicara tentang pengalaman beliau dari mulai kecil sampai kemudian bergabung di pemerintahan, berjuang di jalur politik. Lalu di halaman terakhir barulah ada kalimat yang terkenal itu gitu. Bahwa dulu kita berdakwah melalui jalur politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah. Jadi hanya sepenggal itu dalam satu paragraf beliau bicara itu. Jadi menurut beliau Dewan Dakwah itu tidak lebih rendah daripada aktivitas politik gitu. Jadi kita berdakwah berpolitik juga melalui Dewan Dakwah ini.
Nah, tapi lebih daripada itu, kata Pak Nasir, untuk diam itu saya yang nggak bisa gitu. Nah, ini memang mestinya menjadi sikap dan sifat para dai gitu kan, para aktivis dakwah yang tidak bisa diam melihat kondisi masyarakat, kondisi politik, budaya dan lain-lain sebagainya. Ketika ternyata Masyumi tidak dapat direhabilitasi di masa awal Orde Baru, lalu kemudian Parmus itu dijegal-jegal oleh rezim Orde Baru, beliau lalu kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu kan dalam rangka tetap judulnya sama gitu, berdakwah. Nah, ini bagi saya sangat menarik gitu, maka saya jadikan tulisan ini dengan judul bagi saya untuk diam itu yang tidak bisa. Saya kira filosofinya ini sangat dalam gitu. Bagaimana kemudian kita harus terus bergerak dan tidak bisa diam untuk kemudian membersamai, menjaga, memelihara masyarakat dan umat. Yang kedua, timbang terima dakwah, ada Cokroaminoto, Nasir dan Habibie. Ini tulisan yang saya dapat inspirasinya dari buku Pak Kunto Wijoyo gitu. Bahwa Pak Nasir di buku Fikih Dakwah berbicara tentang ada timbang terima, beliau kasih judul itu. Ketika di Haji Wada saat Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan gitu, fal yubalik asyahid al-ghaibah. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir gitu. Risalah ini, pesan-pesan ini, amanah-amanah ini. Maksudnya apa? Ini dakwah harus terus berlangsung, harus terjadi estafeta dakwah dari beliau kepada sahabat, sahabat kepada anak-anaknya, terus kepada generasi berikutnya. Kalau konteks Indonesia, Cokroaminoto ke Nasir ke Habibie, menurut persepsinya Pak Kunto Wijoyo. Lalu ada bahasa Arab adalah bahasa kebudayaan. Ini Pak Nasir juga berbicara ternyata tentang pentingnya dan fundamentalnya bahasa Arab, bahkan peran bahasa Arab yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan bagi bangsa kita. Karena saya menyikapi terkait dengan kemarin pengamat intelijen, pengamat militer itu si Sony Tias Kertopati itu yang menyatakan kalau banyak belajar bahasa Arab kita bisa jadi teroris. Saya pikir kan ada 3.000-an kata dalam bahasa Indonesia yang berawal dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat gitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan bahasa Arab semua gitu. Apa mereka yang berada di gedung DPR MPR teroris semua, kan menjadi gak bagus akhirnya kalau pakai logika yang sama. Lalu musik dan sengitnya permusuhan, ini juga sebenarnya menyikapi kemarin dulu ada video sekelompok santri yang divaksin dan kemudian menutup telinganya agar tidak mendengar suara musik dan hafalannya terjaga, kan itu digoreng oleh kalangan Islamofobia gitu. Saya cek di Pak Nasir, bagaimana sih Pak Nasir bicara tentang musik dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kaitkan itu. Lalu sebenarnya ada satu buku yang jarang diungkap yang ditulis Pak Nasir, yang juga saya kira tidak banyak yang punya buku itu, gitu. Karena buku beliau tipis-tipis sebenarnya. Buku dakwah itu kan kumpulan artikel beliau, Kapital Selektor kumpulan artikel beliau. Jadi saya kira beliau tuh hampir tidak banyak menulis buku utuh, gitu. Mungkin dulu saja waktu awal-awal di IMS belajar sama Hasan menulis tentang marilah sholat gitu, ini Al-Quran dan lain sebagainya, itu saya kira yang utuhnya gitu. Itu menunjukkan bahwa Pak Nasir menafsir konteksnya gitu, menafsir peristiwa yang terjadi di hadapannya. Itu yang kata Pak Yusril itu, kalau Pak Nasir sebenarnya mau hanya sebagai cendekiawan saja, hanya sebagai intelektual saja, itu Pak Nasir bisa jauh lebih hebat daripada Iqbal gitu, daripada Muhammad Iqbal gitu. Pak Nasir senyum aja gitu, orang kan dengan takdirnya masing-masing gitu. Pak Nasir itu bicara dengan gagasan-gagasan yang dahsyat luar biasa, tapi juga beliau mempraktekkan itu gitu, melakukan itu di lapangan. Kemudian ada dakwah tanpa sumpah serapah, ini sebenarnya artikel yang sudah agak lama karena menyikapi terkait dengan ada seorang dai gitu, seorang ustadz yang dakwahnya kasar gitu. Dakwahnya kasar, melakukan perendahan, penghinaan, pelecehan, lalu kemudian mudah sekali untuk mengkafirkan dan lain sebagainya. Saya pernah baca itu Pak Nasir di buku dakwah, gimana sebenarnya dakwah yang harus dilakukan, dakwah tanpa sumpah serapah. Saya kira namanya sudah sangat masyhur Ustadz ini. Lalu tentang pemuda Islam, kaitannya dengan sumpah pemuda, kontekstualisasinya jelas gitu. Bab 2, maju atau mundurnya suatu kaum tergantung kepada didikan gitu.
tentu saja Pak Nasir konsentrasinya sangat kuat, sangat besar terhadap dunia pendidikan. Dan itu memang jadi cita-cita awal beliau dalam buku dakwah politik melalui jalur dakwah itu. Saya berpolitik itu, kata Pak Nasir, ya sebenarnya terseret arus saja gitu, begitu saja gitu, nggak ada niat untuk jadi politisi atau politikus gitu. Saya terseret aja begitu. Cita-cita saya jadi pendidik, kata beliau. Cita-cita saya jadi guru. Lalu kemudian bab 3 tentang Pancasila akan hidup subur di pangkuan Islam. Saya ambil beberapa buku, kemudian saya kutip bicara tentang Islam dan Pancasila, terutama Pak Nasir bagaimana bicara tentang Pancasila gitu, tidak selekta di buku yang lain gitu. Sehingga kemudian kita mendapatkan pemahaman umum terkait dengan pandangan Pak Nasir dan tokoh-tokoh lainnya dalam hubungannya Islam dan Pancasila. Karena ini sempat ramai ya, biasa kemudian ada semacam gelombang yang mungkin dibuat, kita banyak berbicara tentang Pancasila gitu. Islam dan Pancasila yang sejatinya sudah selesai gitu, tidak perlu dipersoalkan. Ada saja pihak-pihak yang mencoba untuk membuat runyam gitu, dan dengan membenturkan kembali Islam dan Pancasila. Saya kira hal seperti akan terus berulang dari tahun ke tahun gitu, karena memang ada kepentingan politik yang bermain di dalamnya. Lalu hiduplah sebagai syuhada alan-nas, standar subuh, Palestina masalah umat Islam. Pak Nasir ini adalah orang pertama di Indonesia yang menginternasionalisasi masalah Palestina. Qadiyatu Filistin, beliau lah orang pertama yang menginternasionalisasi persoalan Palestina. Awalnya Palestina dianggap masalah dalam negeri satu negara saja, gitu. Masalah lokal saja, dan itu yang juga dipropagandakan oleh Zionis. Beliau melakukan itu gitu, sampai kemudian secara internasional, secara global beliau lakukan pula. Lalu bab 5, PKI menang, sila ketuhanan yang Maha Esa akan dipotongnya. Ini bahasanya Pak Nasir. Saya tulis pula bahwa PKI tidak lahir dari syarikat Islam. Bab 6, berbenteng di hati rakyat, bagaimana pahlawan Islam itu dalam definisi yang coba saya rumuskan, lalu kemudian bagaimana sejarahnya. Ada Ramlan Marjonir, sekretaris pribadi Muhammad Nasir. Saya ketemu beberapa kali dengan Pak Ramlan Marjonir ini, betul-betul sekretaris pribadi Pak Nasir. Cukup lama menemani Dr. Muhammad Nasir. Dalam beberapa kali pertemuan rapat di Dewan Dakwah Pusat, saya sering bicara dan ngobrol dengan beliau dan tokoh-tokoh kedekatan. Makanya beliau juga menuliskan di sini sahabat saya, membahasakan saya itu. Saya sudah bersahabat dengan beliau dari 2005. Tapi kalau ada yang mengajak ke PKS, saya bingung juga, karena ada yang ngajak ke Gelora juga masalahnya. Kemudian Nasir Zubaidi, ada Bangda Fazril Saleh. Ini saya ketemu beliau 2020, Sekjen Angkatan Muda Islam Malaysia. Ketemu di Malaysia, kita kunjungan ke sana bersama Ustaz Ari Salamun. Banyak berbincang, banyak berdiskusi, dan saya minta juga testimoni dari beliau. Dan akhirnya panjang juga. Ustaz Muslim Mufti, Ketua Dewan Tafkir PB Persis, Dr. Dede Bismul Alam, Ketua PP Pemuda Dewan Dakwah, Dr. Pepen, ada Dr. Dwi Budiman, Ketua STID, Muhammad Nasir, ada Ajengan Sidik Sasmita Banten. Ini adik saya, tapi saya merasa dia lebih cerdas daripada saya, gitu. Maka saya minta testimoninya gitu. Lalu ada Kang Rijal Huda, sahabat saya. Saya kira itulah secara umum inti dari buku yang saya tulis. Tentu saja saya berharap buku ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan, tentu saya siap untuk ingatkan agar kemudian tidak menjadi jariah yang sai'ah. Saya kira itu, Ustaz Anhar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Anhar. Baik, jazilan Ustaz Wildan atas paparannya, dan saya kira banyak yang beliau sampaikan tadi ya. Meskipun di awal sepertinya Ustaz Wildan tidak berani gitu ya, karena sudah banyak disclaimer dulu ya. Apalagi di awal sudah diberikan wejangan-wejangan yang cukup panjang bernas oleh almarhum guru kita sekalian begitu. Tapi setidaknya ada 3 poin saat yang saya tangkap itu dari apa yang disampaikan barusan. Pertama, sepertinya Ustaz Wildan ini memang sangat terinspirasi ya, dan berusaha meneladani kehidupan dan pemikiran Muhammad Nasir.
Yang kedua, beliau juga merasa ya adanya kesamaan visi dan misi pribadi dengan Muhammad Natsir ya, sehingga dalam bentuk ijtihadnya itu adalah mencoba mereka ulang pemikiran Natsir dalam buku ini. Salah satunya adalah kegelisahan akan isu-isu kontemporer, terutama yang berkaitan dengan diskriminasi ataupun demonologi terhadap Islam ya, yang akhir-akhir ini semakin mengemuka karena mungkin panggungnya sedang ini saja semakin tinggi gitu kan. Baik, saya kira sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi, dikonfirmasi oleh para hadirin sekalian di sini. Saya lihat ini ada kurang lebih 54 partisipan sedukan. Jadi antum harus siap ditanggapi oleh kurang lebih 52 ya. Tadi Ustaz Gigi sudah kurangi saya dan juga Ustaz dan kurang lebih 51 orang untuk memberikan kritik, saran dan masukan terkait dengan konten dari buku menafsir Natsir ini. Baik, untuk termin pertama saya persilahkan kurang lebih 3 orang penangkap ataupun pembedah ya. Ini yang 51 orang pembedah semua saja ya. Baik, ada Al-Ustaz Hadi Nur Ramadan sepertinya yang sudah siap raise your hand ya. Baik, Ustaz Hadi, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Ustadz Kiai JJ Zainuddin Hafizahullah dan kawan saya Bung Wildan Hasan, sahabat dan para kawan-kawan yang di acara menafsir Natsir ini. Makasih saya melihat kesungguhan Bung Wildan sebagai sahabat saya, karena ketekunan Bung Wildan ini dari buku menafsir Natsir ini adalah kumpulan tulisan-tulisan yang berserakan tentang Natsir, yang saya kira itu merupakan salah satu anugerah yang orang tidak punya banyak ketekunan mengkaji karya-karya tokoh-tokoh besar. Karena menulis tentang Natsir bagi saya boleh diibaratkan seperti mengarungi samudra keilmuan yang begitu dalam sehingga memerlukan perangkat dan kerangka berpikir yang jernih lagi menyeluruh. Ada beberapa, kalau kita lihat karya Pak Natsir yang saya kumpulkan itu secara karya ya, Pak Natsir itu menulis buku 48 karya. Dari 48 karya itu sudah saya klasifikasikan, sudah saya petakan. Selama ini orang melihatnya Natsir dari 3 aspek: pendidikan, dakwah, politik. Jarang orang melihat Natsir dari aspek yang pertama sebagai seorang diplomat ulung, yang saya kira nanti perlu ditulis oleh Bung Wildan dalam menafsir Natsir di edisi selanjutnya. Lalu yang kedua, ada tulisan Pak Natsir yang saya kira orang lupa, yaitu adalah berjudul Pertanian Kita, yang selama ini orang melihat Pak Natsir itu adalah seorang muharik dakwah, jenderal dakwah. Dia tidak bicara tentang masalah ekonomi umat. Padahal Pak Natsir menulis buku khusus tentang ekonomi umat yang berjudul Pertanian Kita. Dan itu sebenarnya ditulis tatkala beliau menjadi ketua partai Masyumi. Itu sangat bagus saya kira nanti dilanjutkan oleh Bung Wildan ataupun teman-teman yang lainnya. Melihat kalau kita lihat ya, belum ada gerakan ormas Islam yang secara khusus ya mengkaji dan melakukan strategi tentang buruh. Apalagi kalau kita lihat bicara buruh, bicara pertanian, orang selalu identiknya dengan kelompok kiri gitu. Padahal tokoh-tokoh Masyumi kita, bahkan Pak Natsir ketika menjadi ketua partai Masyumi, ada sebuah organisasi sayap partai Masyumi, yaitu SBII, Serikat Buruh Islam Indonesia, yang saat itu dipimpin oleh almarhum Pak Yusuf Wibisono sebagai Serikat Buruh Islam Indonesia, termasuk STII, Serikat Tani Islam Indonesia, yang itu Pak Natsir sangat konsen dalam hal pertanian. Jadi saya kira nanti ke depan buku menafsir Natsir ini ya perlu dilanjutkan edisi yang keduanya. Walaupun saya sebenarnya agak menyayangkan Bung Wildan
Ya, Bung Wildan ini bagi saya orang yang cukup struggle ya. Kalau saya agak pernah bilang, Bung agak sabarlah sedikit agar buku ini diterbitkan bukan hanya orang yang sudah kenal Natsir gitu. Kalau buku Bung Wildan hanya dibaca oleh orang-orang dewan dakwah saja, ya pemikiran Pak Natsir ini kan tidak berkembang akhirnya. Dan saya cukup mengapresiasi Bung Wildan membuka sebuah kajian Natsir Corner yang ini perlu diapresiasi oleh teman-teman. Dan saya berharap walaupun dulu naskah buku Nafsir Natsir ini saya ajukan ke penerbit di Jogja, tapi Bung Wildannya memang nggak sabaran. Tapi nggak apa-apa, saya berharap ke depan buku menafsir Natsir ini ya, entahkah nanti Bung Wildan menulis di aspek karya tentang Pak Natsir, ide karya-karya Pak Natsir itu perlu diturunkan dalam sebuah gerakan. Lalu yang kedua, agak kritik tadi tentang Pak Natsir yang disampaikan oleh Bung Wildan tentang masalah Palestina. Tadi Bung Wildan menyampaikan Natsir, baru Natsir saja seorang tokoh ulama Indonesia yang mengatakan Palestina adalah masalah kita bersama. Sebelum Pak Natsir, kalau kita lihat, dan Pak Natsir juga banyak belajar kepada almarhum Profesor Dr. Kiai Abdul Kahar Muzakir, yang sebelum Pak Natsir terlibat aktif dalam Muktamar Alam Islami atau maupun kegiatan di Muktamar Baitul Maqdis maupun Al-Rabitu Alam Islami, Abdul Kahar Muzakir sudah terlibat pada usia 21 tahun menjadi Sekjen Muktamar Alam Islami, dan ketika itu ketuanya adalah Syekh Mufti Amin Al-Husaini yang merupakan paman Yasser Arafat. Jadi saya kira itu dari segi Natsir bukan generasi yang pertama. Justru Natsir lah dalam obituari yang ditulis Natsir itu dia belajar politik ke internasionalan Islam tentang Palestina itu belajar kepada Abdul Kahar Muzakir. Dan yang terakhir, saya kira buku ini Bung Wildan perlu diluaskan radiusnya agar ini tidak dibaca oleh pengagum-pengagum Natsir muda. Saya berharap buku ini juga dibedah di kawan-kawan KNPI, di teman-teman pemuda Pancasila, sehingga dialektika perdebatan kita tentang Islam dan dasar negara ini sudah selesai. Sehingga kerja-kerja kita dengan para tokoh-tokoh bangsa hari ini, hal-hal yang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita, oleh Pak Natsir, oleh Leimena, oleh Ignatius Joseph Kasimo, dan tokoh-tokoh partai Kristen yang melihat kehebatan Masyumi dan ketoleransian tasamu Masyumi dalam perpolitikan, sehingga ini bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dan saya berharap buku ini juga dibaca oleh teman-teman kita di kalangan partai yang sekuler, agar narasi-narasi ini sudah tidak menguras energi yang saya kira kita selalu berdebat dalam hal sejarah yang sebenarnya itu sudah selesai dibangun oleh para founding father kita. Sukses untuk Bung Wildan, dan saya terus berharap tidak boleh puas, dan sekali lagi buku yang sempurna adalah buku yang tidak pernah cetak. Dan buku Bung Wildan adalah bukan buku yang sempurna, karena buku yang sempurna itu kalau Bung Wildan tidak mencetak buku itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Tamadun Institute. Baik, selanjutnya untuk penanggap kedua, silahkan on kamera terlebih dahulu. Ustaz dosen boleh dibantu nanti siapa yang mau menanggapi. Ustaz Wildan, ini pemirsa kita ini dari seluruh air nih sepertinya. Dari NTT, dari
mana itu Balikpapan ya, dari Palembang. Ya, tafadhol. Ada yang perlu dikonfirmasi rekan-rekan sekalian? Ada yang mau ditanyakan barangkali? Itu saya tanggapi saja dulu ya, Sadana ya. Monggo Ustaz ya. Kayak 3 poin tadi Ustaz, monggo. Pemikiran Pak Nasir itu kan sangat luas gitu. Jadi tidak mungkin dalam satu buku itu kita bicara tentang seluruh aspek pemikirannya. Saya kira itu mustahil ya. Kita mengkaji siapapun, kecuali bukunya ya kompilasi pemikiran begitu gitu. Dan pasti tidak mendalam gitu. Kemudian penerbitan buku tentang Pak Nasir ini itu juga yang memang banyak diharapkan oleh, seperti bukunya Hamka gitu, banyak sekali dikonsumsi gitu, sudah tersebar luas gitu, sudah sejak lama. Nah, kenapa buku-buku Pak Nasir itu juga tidak tersebar luas agar manfaatnya bisa dimiliki gitu dan dirasakan gitu. Saya kira ini yang sedang diusahakan oleh Dewan Dakwah untuk menerbitkan buku-buku Pak Nasir, lalu kemudian disebarluaskan sehingga kemudian manfaatnya juga dapat dirasakan oleh banyak pihak. Soal Palestina ini sampai tadi saya sampaikan itu, saya memang hanya mengetahui bahwa beliau adalah orang pertama gitu yang menginternasionalisasi masalah Palestina di Indonesia. Kalau kemudian ternyata faktanya lain, berarti saya salah. Dan saya apa yang disampaikan oleh Bung Hadi tadi sebagai ralatnya dari apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin beliau adalah salah seorang gitu. Saya tidak menyebutkan tentang salah seorang termasuk menginternasionalisasi masalah Palestina untuk masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia saat ini bisa merasa terlibat dan menjadi bagian dari bangsa dan masalah Palestina gitu. Kalau dulu sebelumnya masyarakat Indonesia menganggap ya itu masalah internal negara Palestina saja gitu. Dan sejatinya saya tadi teringat dengan ucapan sahabat saya ya Kang Lam Pahala itu di Dewan Tafkir PP Persis ini. Beliau sampaikan geus giung urang mah ngomong ke Nasir cenah gitu. Geus giung urang mah artinya membicarakan Pak Nasir itu udah kayak kalau apa gula itu udah kayak manis banget, udah biasa banget gitu. Makanya saya juga apa nih yang mau kita bicarakan tentang Nasir gitu? Apa yang mau kita kaji tentang Nasir? Saya menulis buku ini, sebenarnya kan saya menulis artikel yang saya kumpulkan kemudian jadi buku. Saya kira karena memang mata air keteladanannya, mata air pemikirannya tidak pernah kering, sehingga pemikirannya yang kemudian juga tetap relevan gitu, karena tulisan beliau sangat mendalam gitu. Jadi mendalam lalu berkualitas. Prof Yusril itu pernah ketika Pak Nasir ingin menulis tentang sesuatu, itu Pak Yusril itu diminta cari bukunya ke Bandung, menemui Pak Mangendang Saifuddin Ansori dan Pak Rusyad Nurdin gitu. Tolong carikan bukunya, siapa tahu ada di Mangendang atau di Pak Rusyad Nurdin gitu. Jadi beliau sebelum menulis itu mesti betul-betul matang dulu pemahaman beliau, rujukan-rujukannya gitu. Barulah kemudian beliau, saya kira itu salah satu faktor kenapa tulisan-tulisan beliau itu berisi betul-betul melampaui zamannya gitu. Sampai harus, kalau kita kadang nulis saja gitu tanpa referensi gitu. Sekalipun tetap berpikir tadi seperti kata guru kita, tapi Pak Nasir memerlukan harus mencari buku-buku yang berkaitan terlebih dahulu. Sampai seorang Yusril saat itu menjadi muridnya mahasiswa UI diminta ke Bandung untuk cari bukunya. Saya kira ini salah satu faktor yang luar biasa dari saya juga pernah dulu di Cibatu ya, di PC Pemuda Persis Cibatu. Sebenarnya Pak Nasir itu kenapa sih keluar dari Persis katanya. Saya bilang, kata siapa Pak Nasir keluar dari Persis? Pak Nasir itu tidak pernah meninggalkan Persis gitu. Jadi beliau tanya bagaimana cara mengembalikan Pak Nasir ke Persis gitu. Bagaimana bisa, orang udah wafat gitu. Saya bilang Pak Nasir itu tidak perlu kembali ke Persis karena beliau tidak pernah meninggalkan Persis.
kalau dibelah dadanya itu, saya bilang itu ada logo Persis tuh di dadanya. Cuman memang orang Persis itu karena memang sudah diajari semenjak di pesantren untuk tidak fanatik ya. Berpikir terbuka gitu, kritis gitu. Jadi tidak begitu agung-agungkan gitu, terhadap sosok-sosok tokoh-tokohnya gitu. Semuanya bisa dikritik, semuanya bisa diberikan masukan dan lain-lain sebagainya gitu. Sehingga kemudian memang berbeda sekali dengan Dewan Dakwah, katakan dengan yang lain gitu. Rasa kepemilikannya gitu, seolah-olah orang Persis tuh kayak seperti tidak begitu memiliki seorang nasir gitu. Kita tahu sekitar 6 tahun secara khusus belajar intens gitu, privat kepada Hasan gitu. Jadi kalau kita ingin membuat satu sistem pendidikan yang ideal, saya kira sistem pendidikan Hasan yang diberikan kepada Pak Nasir ini itu yang harus kemudian dirujuk, yang kemudian melahirkan seorang yang hebat gitu, yang besar gitu. Karena beliau memang berguru kepada orang hebat, guru yang hebat. Lalu kemudian kita harus cari tahu gimana cara Hasan mendidik Pak Nasir, apa kurikulumnya, bagaimana kurikulumnya, materi pelajarannya, lain-lain sebagainya. Jadi Pak Nasir ini milik semua gitu. Tapi rata-rata kalau orang tua kita bilang tuh Masyumi itu pemersatu, ada semuanya di Masyumi. Kalau Pak Hasyim Asy'ari dari NU, kalau nyebut Pak Nasir sudah pasti disebutnya dari Persis. Kalau nyebut Pak Nasir itu, saya kira itulah tanggapan saya, Ustaz Anwar. Baik, Ustaz Wildan, terima kasih. Baik, ada yang mau menanggapi lagi? Sepertinya sudah on kamera di sini ada Al Ustaz Yanwardi Syukur ya, Bang Yan. Assalamualaikum Bang Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bang Yan. Makasih Bang Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan selamat untuk Kang Wildan Hasan yang bukunya telah terbit dan telah kita baca, kita mendapat banyak manfaat dari buku ini ya. Saya dapat buku ini berapa hari lalu dari seorang kolega saya, Pak Faisal, waktu kami rapat di Majelis Ulama Indonesia untuk Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan sekaligus memberikan masukan ya, berkaitan dengan diplomasi Pak Nasir dan diplomasi Masyumi. Sejauh ini kan kalau kita bicara masalah diplomasi Islam di Indonesia, ini kan agak jarang kita dapatkan satu studi khusus yang membahas tentang apa saja bentuk-bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Pak Nasir, begitu juga dengan Masyumi gitu di kancah internasional. Secara umum kita dengar misalnya tentang diplomasi Masyumi atau Pak Nasir dalam pembelaan terhadap Palestina dan lain-lain. Tapi bagaimana pemikirannya dalam dialog antar peradaban misalnya ya, bagaimana pemikirannya tentang masa depan Islam di Barat, itu kan agak jarang kita lihat gitu. Beberapa waktu lalu saya sempat cerita dengan seorang kolega yang mengatakan bahwa pada kira-kira 20, 30 atau 30 tahun yang akan datang, sesungguhnya kebangkitan Islam itu akan muncul banyak di Barat dan itu bisa menjadi salah satu salah satu dalam tanda kutip idola kita dalam dalam diplomasi Islam. Misalnya kita lihat perkembangan Islam yang cukup pesat gitu, misalnya di Perancis, walaupun Islamofobia juga banyak di sana, Perancis, Inggris ya, walaupun Islamofobia ada, bahkan di Rusia juga perkembangan Islamnya juga pesat. Jadi perkembangan Islam yang cukup pesat itu tidak menutup kemungkinan ke depannya Perdana Menteri atau Presiden di negara-negara tersebut itu bisa jadi berasal dari orang Islam. Jadi yang pertama, mungkin Kang Wildan bisa sharing ke kita di sini tentang apa saja bentuk-bentuk diplomasi Pak Nasir atau Masyumi, biar kita bisa dapat gambaran gitu ya, apakah di majelis Robitoh Alam dan lain sebagainya gitu.
Kemudian yang kedua adalah kita ini kan di Indonesia cukup banyak membicarakan masa lalu ya, dan salah satu kritikan bagi kita kaum muslim ya, kita sering dianggap terlalu banyak romantika sejarahnya gitu, romantika sejarah kejayaan Islam di masa lalu, kemudian tokoh-tokoh di masa lalu dan lain sebagainya. Namun kita kurang membawa satu pemikiran, kira-kira pemikiran yang baru yang kira-kira bisa menjadi tawaran untuk bangsa kita atau secara global gitu. Nah, menurut Kang Wildan ini bisa nggak misalnya dari pemikiran-pemikiran Pak Nasir ini yang ditafsirkan, ini kita olah menjadi satu jenis pemikiran baru, kemudian pemikiran baru ini kemudian disinergikan dengan pemikiran-pemikiran lain yang ada di Indonesia atau di dunia, kemudian kita buat satu semacam roadmap gitu ya, satu roadmap peradaban masa depan gitu, satu bentuk dialog antar peradaban masa depan, kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya kita bawa ke konteks nasional, bahwa dialog antar perbedaan di Indonesia bentuknya kira-kira seperti ini. Karena sekarang kita lihat ya, faktanya masyarakat kita ini kan masih mudah untuk terpecah gitu, masih asobiahnya itu masih kental gitu, satu tempat dianggap wah ini punya kita dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi masih seperti itu gitu. Kita padahal sudah sepakat persatuan Indonesia, kemudian kalimatun sawa yang harus kita perjuangkan, ada Pancasila dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bisa nggak kita buat formulasi itu, yang formulasi ini bisa ditawarkan kepada bangsa Indonesia sebagai bentuk integrasi sosial, integrasi kebangsaan, atau bahkan mungkin bisa dipakai dalam dialog-dialog antar peradaban gitu dalam bentuk yang lebih luas. Saya kira itu aja Kang Wildan dari saya. Makasih Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ian, Ustadz Wildan mau ditanggapi langsung dari Bang Ian? Ada 2 poin, Ustadz. Sebenarnya saya memerlukan untuk bertahanus dulu untuk jawabnya. Terus beberapa malam dulu ini tahanus. Ada yang lain? Baiklah ya. Mohon izin saya coba tanggapi apa yang disampaikan Bang Ian. Salam kenal Bang Ian di MUI Pusat ya Bang Ian. Di hubungan luar negeri ya. Iya, betul. Kalau saya di lembaga dakwah khusus, jadi beliau memang bicara banyak soal diplomasi dan hubungan luar negeri. Jadi tentu saja memang perlu akhirnya dirumuskan gitu. Perlu ada satu kajian yang khusus menuliskan tentang bagaimana bentuk-bentuk diplomasi Pak Nasir dan Mas Umi. Pak Nasir sebagai personal, sebagai pribadi, beliau jelas telah menginternasional. Beliau milik dunia internasional, khususnya milik dunia Islam gitu. Bagaimana keterlibatan beliau di Robitoh, bagaimana keterlibatan beliau di Dewan Masjid Dunia dan di beberapa organisasi Islam internasional. Saya kira keterlibatan beliau itulah menunjukkan betapa cakapnya gitu beliau dalam diplomasi ini gitu. Termasuk di dalam negeri keahlian diplomasi beliau teruji ketika beliau sukses menyatukan negara-negara bagian gitu, yang dibuat oleh Belanda sehingga kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk diplomasi inilah saya kira yang memang penting juga untuk dirumuskan. Tadi ditanyakan oleh Bang Ian, yang sejatinya mudah-mudahan saya, Bang Ian dan kawan-kawan yang lain bisa duduk bareng untuk merumuskan bentuk-bentuk diplomasi yang kemudian kita bisa pelajari gitu. Bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Pak Nasir ini kita bisa lakukan sehingga kita punya hubungan-hubungan yang baik, kita memiliki pengaruh. Jadi selain memang faktor internal dari kapasitas dan kredibilitas seorang Nasir, tentu saja itu didukung oleh lingkungannya gitu, oleh faktor-faktor yang lain gitu. Saya kira memang ini perlu kajian khusus
ada tim yang berbicara, yang mengkaji terkait dengan konsep dan bentuk-bentuk diplomasi Pak Nasir dan Masyumi. Saya kira Masyumi juga cukup piawai ya dalam dinamika politik kepartaian di Indonesia, di mana Masyumi dapat berbincang, gitu, dapat terbuka dengan partai-partai sekuler gitu, partai-partai Kristen gitu, dapat berseteru sangat keras di parlemen, tetapi juga dapat melakukan kerjasama strategis dengan partai-partai yang lain, pihak-pihak yang lain. Bahkan ketika Syarikat Islam keluar tahun 47, lalu NU keluar tahun 52 dari Masyumi, kerja-kerja peradabannya tetap bareng-bareng gitu, tetap erat ukhuwahnya gitu, dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di konstituante, sekalipun berbeda partai, tetapi saya kira itu juga dari kecakapan diplomasi Masyumi maupun juga Pak Nasir dan tokoh-tokoh Masyumi yang lain untuk tetap memiliki visi yang sama gitu, memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di konstituante dan sebagainya. Saya kira kalau kita baca sejarahnya Pak Nasir maupun Masyumi, bentuk-bentuk itu bisa kita rangkum gitu, bisa kita kumpulkan. Tapi saya menarik gitu bagaimana kemudian kita merumuskan konsep dan bagaimana kita menuliskan tentang bentuk-bentuk diplomasi. Saya kira ini bisa menjadi masukan yang berharga. Seperti kalau tidak salah ya, Pak Nasir juga punya sumbangsih pemikiran untuk menetapkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ya. Kalau saya tidak salah pernah baca itu gitu. Beliau termasuk salah seorang yang memikirkan agar politik luar negeri bangsa kita adalah politik luar negeri bebas aktif. Terima kasih, itu masukan sangat berharga dari Bang Ian. Yang kedua, ya jelas itu memang selalu diulang-ulang ya. Kita banyak masukan gitu, banyak mendengar terkait dengan selama ini kita masih dalam level hanya romantisme sejarah gitu. Kita banyak nostalgia gitu. Dan saya kira itu ada benarnya gitu, bahkan banyak benarnya gitu. Di mana-mana itu pasti berbicara gitu tentang terutama ya di Dewan Dakwah, mungkin Persis dan sebagainya yang punya keterkaitan sejarah historis maupun ideologis dengan Pak Nasir. Itu tradisi dan budaya bicara masa lalu itu masih kuat. Nah, saya kira juga perlu rumusan gitu, perlu kajian yang sangat bagus dari anak-anak muda gitu kan. Entah saya juga rasanya kalau udah usia 40 udah nggak muda lagi sebenarnya. Anak-anak muda, kader-kader kita membicarakan itu, mengkaji itu secara mendalam. Dan itulah pula sebenarnya yang saya dengar langsung dari banyak orang tua yang menjadi murid-muridnya Pak Nasir atau menjadi sahabat-sahabat Pak Nasir ketika masih ada. Beliau ini sebenarnya berharap ada tercetak roadmap peradaban bangsa ke depan dari hasil kajian terkait dengan pemikiran peradabannya Pak Nasir ini. Sebenarnya itu beliau sudah petakan, beliau sudah konstruksikan gitu, beliau sudah deskripsikan, sudah jelaskan ke kita gitu, kader-kader karena anak muda. Dan sebenarnya tujuan akhirnya beliau itu berharap bagaimana dari kehebatan gitu, gagasan-gagasan Pak Nasir yang menurut beliau sebenarnya nggak semuanya dapat tertangkap oleh murid-muridnya itu kemudian menjadi terumuskan gitu, dapat dibaca gitu, dapat dipahami untuk meretas jalan peradaban gitu, dari spiritnya pemikiran dan perjuangan Pak Nasir untuk kejayaan peradaban bangsa kita ke depan. Saya kira setuju ini kalau kemudian kita buat satu forum untuk serius itu gitu. Dan juga para mentor, para orang tua juga membantu mendukung kerja-kerja peradaban seperti ini. Bagaimana kemudian kita berbicara tentang itu, karena Pak Nasir yang saya baca itu jarang bicara tentang tradisi gitu, maksudnya tentang adat, tentang daerah. Pemikiran beliau mengglobal gitu, menginternasional, bicara tentang kerja-kerja besar gitu, kerja-kerja umat. Daripada beliau nggak pernah bicara tentang suku atau tradisi dan sebagainya, atau juga sedikit bicara tentang seni gitu. Memang beliau bicara tadi Bung Hadi tentang pertanian kita, juga saya ada bukunya tentang pertanian kita. Bicara di kongres internasional beliau juga berbicara dengan Barat gitu. Beliau juga diakui pemikirannya oleh Barat. Saya kira penting untuk bukan hanya dikaji ulang, tetapi dirumuskan menjadi roadmap tadi. Saya kira ini sangat jauh sekali bicaranya Bang Ian untuk memang menjadi tujuan kita bersama gitu.
Saya kira itu benar. Oke, saya kira satu penanggap terakhir ya sebelum kita akhiri dan kita coba tarik kesimpulan ya. Ya, dipersilahkan. Ini yang dari Bapak ya, ibunya belum sepertinya. Nah, alhamdulillah sudah ada Ustaz Nur Hakim Jaki. Tafadhol Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk untuk Kang Wildan ya atas terbitnya buku yang luar biasa. Walaupun saya belum baca ini, tapi ketika saya melihat judul buku tafsir ini, ada sedikit pertanyaan sebetulnya. Apa kira-kira yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang pernah ditulis tentang Natsir gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin memperdalam mungkin yang tadi disampaikan oleh Kang Hadi ya sebelumnya, bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi masukan buat kita semua, terutama ketika kita berbicara tentang Natsir sebagai seorang tokoh bukan hanya Indonesia tapi tokohnya gitu kan. Karena ini juga terkadang menjadi hal-hal yang sangat sensitif. Ketika tadi misalnya Kang Wildan mengatakan bahwa Pak Natsir salah satu orang yang punya konsep termasuk menginternasionalisasikan menjadikan Palestina sebagai masalah internasional gitu. Bisa jadi ini kan kita berbicara tentang perjuangan tentang Palestina yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, ya tentunya diwakili oleh tokoh-tokohnya. Bisa jadi teman-teman di NU akan bicara, oh ini NU sudah lebih dulu, ya. Para pendiri NU ini sudah meminta kunut nazilah untuk NU dari semenjak tahun 47. Saya ada buku ditulis oleh Ibn Zuhri tentang kunut nazilah NU yang dianjurkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Wahab Hasbullah. Bahkan konon katanya kedekatan Syekh Amin Husaini dengan Hasyim Asy'ari ini kedekatan yang cukup luar biasa karena itu dianggap sebagai anak murid tersayang Amin Husaini. Sehingga hal semacam ini kadang-kadang mungkin perlu menjadi pemikiran buat kita ya. Tadi saya sempat baca tulisan Kang Wildan waktu berbicara tentang artikel tentang masalah Palestina ini, sempat dimuat di Hidayatullah sama di RRI kalau nggak salah ya. Itu tulisan itu saya pikir ya memang yang disampaikan Kang Wildan tadi. Cuma kadang kita menjadi merenung begini Kang, seperti yang dikatakan Kang Hadi, kita yang perlu merumuskan kira-kira siapa orang yang akan membaca buku kita gitu, dan apa yang ingin kita inginkan output orang setelah membaca buku ini gitu kan. Saya terkadang membayangkan seperti yang disampaikan Kang Wildan tadi bahwa Masyumi sebagai partai besar yang inginnya tadinya menjadi rumah besar umat Islam, gitu kan. Tapi pada kenyataannya PSI keluar, Syarikat Islam keluar, kemudian NU juga setelah itu keluar gitu kan. Saya pikir luka tahun 52 antara kaum modernis dengan secara politis lah ya. Ini juga harus menjadi catatan buat kita gitu. Apalagi dengan kasus yang kemarin rame Menteri Agama ya, Yakut ketika bicara Kementerian Agama ini katanya hadiah buat NU gitu. Dan kalau kita lihat ketika dulu NU keluar dari Masyumi, salah satunya kan ini masalah urusan Menteri Agama yang diberikan kepada tokoh Muhammadiyah gitu, bukan dikasihkan kepada NU gitu. Nah, hal semacam ini memang sangat sensitif gitu. Tapi saya melihat begini Kang, karena saya juga punya banyak teman-teman dari kalangan NU ya. Waktu di Libya itu ada teman-teman sekelas lah, bukan sekelas, kakak kelas lah ya. Seperti misalnya kayak Holil Nabis yang sekarang di MUI, terus Asrorun Ni'am, itu ada 3 serangkai itu. Memang tokoh-tokoh PMI ya. Waktu itu kita melihat bahwa ya kalau kita sih biasa saja, tapi kita melihat begini, keseriusan teman-teman di kalangan Nahdlatul Ulama mengkader anak-anak mudanya sehingga kemudian
kalau LSI-nya Denny JA membuat survei tentang ormas di Indonesia, kan hasilnya kan survei sudah cukup lama ya, 2019, tapi ramai lagi 2020, kemudian 2021 ini ramai kembali. Dan memang pada kenyataannya kita melihat anak-anak muda ini suatu hal yang luar biasa gitu. Nah, kadang-kadang ini yang mungkin perlu menjadi pemikiran kita, menjembatani gitu. Karena kalau kita ingin, kata Kang Hadi tadi, Nasir ini bukan hanya milik sekelompok orang, tapi kita ingin bahwa dia menjadi tokoh bangsa, bahkan termasuk juga dari kalangan Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Nah, ini mungkin harus kita cari benang merahnya gitu. Nah, sehingga hal semacam tadi juga mungkin perlu menjadi pemikiran kita gitu. Sebab kita melihat bahwa membangun negeri ini ya kita harus bersama-sama gitu. Nah, hal semacam ini mungkin perlu menjadi pemikiran kita lah ya, bagi generasi muda yang sebenarnya relatif sepi dari konflik. Ini kan ibaratnya kalau ada konflik, ini kan konflik warisan. Gak usah lah konflik itu kemudian terbawa buat kita gitu. Justru kita berusaha bagaimana luka-luka itu kita sembuhkan gitu. Dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan sesama tokoh-tokoh atau katakanlah sesama aktivis Islam gitu. Karena ya mau tidak mau kita berbicara tentang umat Islam Indonesia sebagai yang demikian besar, ya tanggung jawab kita semua gitu. Ya terlepas kemudian kita hidup atau lahir dari dibesarkan organisasi, ya ini memang sudah takdirnya kita di sini gitu kan. Kita tidak bisa mengatakan lah, ini gimana memang kita lahirnya hidupnya begini gitu kan. Pilihannya ya memang sudah salah satu, tapi kan kita bisa memberikan sikap-sikap tertentu yang diharapkan ini menjadi jembatan gitu. Nah, saya pikir ini ada Kang Ian ya yang di MUI, kemudian ada yang lain-lainnya. Karena hal semacam ini kadang-kadang menjadi satu hal yang sangat sensitif ketika dia bermunculan gitu. Sebab ya bisa jadi hal semacam ini kadang-kadang tidak kita sadari gitu. Tapi perspektif yang kita perluas tadi seperti Kang Hadi, ya mungkin ini perlu menjadi pemikiran kita bersama gitu. Karena kadang-kadang dengan kita menggabungkan pemikiran-pemikiran ini gitu, bisa jadi kita akan mendapatkan perspektif dari hal yang lain yang tidak kita dapatkan. Saya pikir buku Kang Wildan ini cukup menarik ya, karena kalau misalnya kita ambil momentum, biasanya buku ini kan terbit ada momentumnya ya. Kalau misalnya kita ambil momentumnya November, itu kan lahirnya Partai Masyumi ya, tanggal 7 tanggal 8 November ya kan. Nah, mungkin ini bisa jadi, katakanlah Kang Wildan ini sebagai saran saja, bikin bedah buku, ya tariklah misalnya teman-teman dari NU yang juga berbicara di perspektif mereka gitu kan. Sehingga buku ini kita harapkan seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Hadi, bahwa kita ingin bahwa tokoh ini memang dia menjadi tokoh bangsa gitu. Ya kalau Salahuddin Wahid almarhum berani mengatakan bahwa saya ini NU yang Masyumi, karena memang kalau kita lihat Jawa Barat dan sekitarnya memang ya masih banyaklah NU-NU yang mereka gabung dengan Masyumi yang kemudian setelah itu terwarisi dari PSI Syarikat Islam, kemudian di Persatuan Pembangunan secara politis gitu kan. Nah, tapi ala kulli hal saya ucapkan selamat kepada Kang Wildan atas terbitnya buku ini gitu. Tapi beberapa hal tadi mungkin bisa menjadi pemikiran kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan Kang Ade Delanglar. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hakim Zaki atas tanggapannya. Wildan, mau langsung ditanggapi saja? Ya, saya kira singkat saja. Ini kan bagus sekali semua teman-teman. Posisinya mentor saya semua kan. Yang pertama itu, apa bedanya buku ini dengan buku-buku yang lain yang berbicara tentang Pak Nasir? Buku ini sejatinya sangat egoistik ya, karena saya menuliskan pemikiran saya tentang Pak Nasir yang saya relevansikan dengan wacana-wacana dan gerakan-gerakan kekinian gitu. Jadi saya sangat egoistik dan sangat subjektif gitu. Tentu saja ini pemikiran saya gitu. Orang juga boleh tentu saja menyampaikan masukan, menyampaikan kritik dan sebagainya. Saya kira bedanya itu saja. Mungkin apa kelebihannya, apa kekurangannya, saya nggak tahu. Ini harus dikaji oleh orang luar gitu, oleh orang ketiga gitu. Dan tapi saya berani untuk kemudian dibuka dialektikanya gitu. Contohnya saya berbicara tentang satu kasus, lalu buku lain berbicara tentang kasus yang sama tapi dari perspektif berbeda. Nah, itu saya kira menarik kemudian untuk kemudian diadakan diskusi tentang itu. Saya
Saya kira jadi apa bedanya buku Menafsir-Nasir dengan buku yang lain? Buku ini buku subjektif pemikiran saya tentang Pak Nasir. Saya kira mungkin ada faedahnya ya, mungkin orang ini saya tidak tahu kajian-kajian seperti ini gitu. Kira bebas lah kalau bahasa dunia maya netizen untuk pandang buku ini. Yang kedua itu dia yang disampaikan oleh Pak Nasir gitu dalam buku Percakapan Antar Generasi, ada buku tentang Pak Nasir Nurani Umat dan sebagainya. Ketika Pak Nasir ditanya tentang kenapa Syariat Islam keluar, NU keluar dan sebagainya, beliau sampaikan. Boleh nambah sedikit, potong sedikit aja. Maksud saya begini gitu. Mungkin Kang Wildan sebagai seorang penulis buku ini bisa memberikan gambaran apa kata yang mungkin perlu dipikirkan. Karena begini, ini kan kalau kita bicara bedah buku, ini kan sebetulnya momentum untuk mengajak orang supaya membaca buku antum gitu. Ketika antum mengatakan bahwa ini terus subjek dan sebagainya, orang berpikiran bahwa nanti apa manfaatnya buat saya, kadang berpikir begitu gitu. Maksud saya begini Kang, mungkin Kang Wildan perlu memikirkan satu apa yang kira-kira pemikiran yang dianggap bahwa ini membedakan buku ini dibanding buku yang lain gitu. Karena terus terang seperti yang saya katakan, saya belum baca buku ini gitu. Tapi dari apa yang tadi disampaikan, dari paparan isi buku dan sebagainya, kemudian artikel-artikel yang pernah saya baca, saya punya gambaran sedikit gitu. Nah, tapi dengan Kang Wildan sebagai perspektif pribadi mengatakan, ini buku ini berbicara tentang ini, kan bisa mungkin dibandingkan dengan buku yang lain gitu. Nah, sebagai sekalian promosi lah gitu, supaya orang juga mau baca buku. Saya keturun. Oke, makasih Kang Jaki ya. Tapi saya kira itulah reasonnya gitu, itulah alasannya saya kira gitu. Kalau kemudian orang mau baca atau tidak ya terserah terserah hobinya lah gitu ya. Saya kira terkait dengan NU keluar gitu, Syariat Islam keluar gitu, itu yang disampaikan Pak Nasir. Kata beliau itulah ketika dulu kita bicaranya kita, nah sekarang ini kemudian bicaranya kami gitu. Ananiahnya mulai muncul. Jadi beliau cuman bahas itu saja gitu. Dulu kita bicaranya soal kita, sekarang itu bicaranya jadi kami gitu. Mana kami, mana jatah kami, mana bagian kami dan sebagainya. Tapi kemudian yang harus diteladani itu adalah memang kemudian kenapa ada semacam luka yang diwariskan itu ya, bahasa Kang Jaki. Tapi ketika selesai itu tetap kerja-kerja bersamanya gitu. Visinya tetap sama gitu. Itu yang menariknya itu. Nah, setelah itu kan Pak Nasir secara personal bersama Kiai Masykur dari NU membuat FUI gitu, Forum Ukhuwah Islamiyah itu. Tidak segan-segan keduanya saling mendukung, saling mengokohkan gitu. Dalam konstituante 5759 itu juga begitu di parlemen, NU, Masyumi, PSI, PRT lain sebagainya juga bekerjasama untuk menjadikan Islam sebagai dasar. Nah ini masalahnya gitu, yang justru diteladani dalam tanda petik oleh generasi berikutnya adalah konfliknya gitu. Kenapa nggak diteladani setelah konflik itu apa yang terjadi antara tokoh-tokoh Masyumi dengan tokoh-tokoh, kan di Masyumi itu ada yang memang moderat, ada yang memang konservatif, ada yang tradisionalis, ada yang kalangan santri, ada kalangan abangannya lah dalam tanda petik gitu. Tapi kenapa yang diteladani itu yang konfliknya? Mestinya yang diteladani konflik itu tidak merusak bersamaan untuk sama-sama memperjuangkan Islam ini. Ini itu. Sini dulu, langsungin ya. Nah kemudian yang terakhir, ya saya kira itu kita teladani lah. Beliau bisa berdialog dengan banyak kalangan gitu, dengan banyak kalangan bahkan yang posisinya diametral bertentangan dengan beliau gitu. Tadi yang juga saya sebutkan. Kalau Kiai Nur Ali katakan beliau itu kan At-Taqwa itu juga Kiai Abdul Halim PUI, beliau bukan NU gitu, juga ormasnya juga bukan NU, pesantrennya bukan NU, tapi kaifiyah ibadahnya memang seperti NU gitu, tapi ideologi politiknya Masyumi gitu. Saya dengar langsung dari Kiai Amin Nur, putra Kiai Nur Ali beberapa kali. Beliau menyatakan kami bukan NU, kami kaifiyah ibadah seperti NU, tapi ideologi politiknya kami Masyumi. Itu juga kira Kiai Abdul Halim dari PUI itu gitu.
ya saya tesis beliau tentang Abdul Halim ini juga itu ormasnya berbeda, bukan NU. Kefiahnya seperti NU dalam ibadatan, tapi politiknya masyumi. Bagaimana kemudian ini bisa? Saya kira ini poin pentingnya yang tadi, gimana kita generasi berikutnya bukan mewarisi konfliknya gitu, tapi mewarisi ukhuwah setelah konflik itu. Saya kira ini penting juga untuk kita kaji ke depan. Saya kira. Atur nuhun Kang Jaki, luar biasa. Sami-sami Kang. Alhamdulillah. Ini ada waktu kurang lebih sekitar 2 menit lagi menuju jam 10 malam. Mau kita akhiri atau kita tambah satu penanggap lagi, Sadildan? Kira ilmu saya terbatas ini, Kang Ade. Baik, saya ini akhiri saja kali ya. Boleh Pak. Boleh, baik ya. Akhiri mungkin nanti kita simpulkan dulu sedikit saja. Mungkin tidak akan bisa merepresentasikan apa yang tadi telah disampaikan oleh para penanggap, termasuk para pemantik dan juga narasumber, saya kira ya. Baik, para hadirin sekalian, alhamdulillah semua penanggap sudah menyampaikannya, dan Ustaz Wildan juga selaku penulis buku sudah menjawabnya, saya kira, dan ada banyak hal yang menjadi catatan kita sekalian. Tapi setidaknya rekan-rekan sekalian, ada kurang lebih 4 hal ya yang saya catat di sini, Ustaz Wildan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian dari amal ibadah kita ke depannya ya. Yang pertama, buku ini merupakan pembacaan yang saya kira kalau tadi Ustaz Wildan secara langsung menyampaikan buku ini subjektif gitu ya. Berarti ini merupakan pembacaan yang sifatnya ideologis tendensius, Ustaz Wildan namanya itu. Al-Qiraah al-Muridah, seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, buku ini mencoba memberikan pemahaman pada pembaca kontemporer mengenai pemikiran-pemikiran Nasir di masa kini, terutama yang berkaitan dengan keteladanan. Yang ketiga, pemikiran Nasir ini rupanya tidak terbatas pada dakwah, politik, dan pendidikan, tetapi beliau juga concern ya terhadap pertanian, perburuan, bahkan diplomasi internasional. Dan terakhir ini saya kira yang menjadi beberapa rekomendasi buat kita sekalian adalah perlu adanya kajian yang bersifat ilmiah intelektual yang diambil nafasnya atau ruhnya dari pemikiran Nasir, yang kemudian kita bisa menyusun semacam roadmap ya dalam menyelesaikan persoalan peradaban Islam di masa kini. Saya kira itu, Ustaz Wildan, mudah-mudahan kesimpulannya bisa merangkum dari apa yang semua rekan-rekan sampaikan. Sebelum saya akhiri, rekan-rekan sekalian, bagi nanti yang mau mengadakan bedah buku di berbagai kota, karena sekarang insya Allah kita dengan adanya masa pandemi ini justru memudahkan untuk berkomunikasi ya, bisa langsung menghubungi Ustaz Wildan ataupun melalui Bidgar Dakwah PDPRI Kota Bekasi ya, termasuk beberapa kegiatan lain yang sekiranya nanti perlu melibatkan kami di PDPRI Kota Bekasi. Kemudian berikutnya, selain Wildan, suara saya masih jelas gak? Ini saya lagi bermasalah nih cuacanya. Jelas. Oh jelas, alhamdulillah. Kemudian bagi yang menginginkan buku tersebut, Ustaz Wildan mungkin nanti nomor yang tercatat di promosi itu mungkin diperbanyak lagi, disebarkan beberapa teman-teman yang hadir di sini. Mudah-mudahan nanti buku ini bisa dibaca oleh khalayak yang lebih luas lagi ya. Karena saya alhamdulillah Ustaz Wildan sudah baca hampir kira-kira setengah dari buku ini ya, dari kemarin malam itu, dan luar biasa isinya memang begitu. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, dan mari kita akhiri dengan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.